Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau anggota Polri dengar ceramah. Dia bilang, udah bisik itu setan, jam aku datang, jam aku datang, jam aku datang. Alhamdulillah karena ada Pak Kapolrestabes, sehingga kita bisa datang di tempat ini. Coba tidak ada, banyak yang tidak datang. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda aku lagi, jam aku dengar ceramah, jam aku dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Simpami dulu HP tadi, simpami dulu simpami. Kita dengar dulu ceramah ya. Ya. Biasanya orang kalau minta ceramah Pak 1-2 bulan belum tentu saya ACC. Ini beberapa hari yang lalu hanya melalui WhatsApp, siap laksanakan. Kenapa? Karena saya menghormati bapak-bapak polisi. Maka tolong hormati perasaanku juga. Simpang HP-nya dulu ya. Bisa ya? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Kapolrestabes Kota Makassar beserta permaisuri beliau yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Satu, Bapak Ibu, kenapa bisa kita lihat Kak ceramah di sini dengan pandangan yang bagus? Kenapa kira-kira? Salah satu sebabnya karena kakiku sama lurusnya. Mana enak lagi dilihat ceramah kalau begini? Iya toh? Iya. Dan saya yakin bapak-bapak bisa masuk anggota Polri, salah satu sebabnya kakinya rata sama panjangnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, kenapa bisa sampai di sini dengan cepat dan nyaman? Karena kaki kita saling pengertian melangkah. Coba kalau tidak ada mau mengalah. Tidak bisa. Iya toh? Atau satu juga mau mengalah. Kapan bisa sampai? Lama toh? Atau mau bergerak bersamaan? Iya toh? Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bu-ibu, mau tanya Ki dulu nih, kenapa bisa Ki masuk di ruangan ini? Hah? Karena suami tak polisi. Coba kalau suami tak Satpol PP, tidak ada Ki di sini. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak bisa hadir di sini karena bapak polisi. Coba kalau bapak security di depan kantor tugas Pak, maka kita ucapkan alhamdulillah. Sehat kaki, sehat mata, pendengaran bagus, tapi tidak ada iman? Apa mulia? Tidak. Ada orang Bu terkenal, sampai sekarang masih dikenal. Kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar. Populer, pangkatnya raja. Lain tukang masaknya, lain tukang sisirnya, lain tukang bawa handuknya, lain yang sediakan untuk makannya. Tapi tidak punya iman, tidak ada orang sukai. Bu, ada di sini kasih nama anaknya Firaun. Ada? Itu Firaun itu. Terkenal, kaya, raja, sampai sekarang masih dikenal, abadi fisiknya masih ada di Mesir karena tidak punya iman, hina. Sebaliknya, ada manusia dianggap hina di zamannya. Namanya budak. Beda pembantu Bu. Kalau pembantu bisa digaji, bisa pindah. Dede bulan depan berhenti mah dia cerewet sekali istrinya. Weh, baik memang itu suaminya, baik sekali sebagai polisi, tapi bede istri apa bisa bisa pindah, iya toh, digaji tiap bulan. Namanya budak Bu, hak milik. Ibu tahu namanya hak milik? Hak milik seperti handphone, bisa dikasih orang, bisa dijual, bisa dibakar, bisa dibanting. Kenapa? Saya punya. Begitulah ini budak, tapi karena punya iman, Allah muliakan. Nah, berapa banyak ibu-ibu di sini mungkin ada namanya Masita. Padahal dia budak. Berarti yang menentukan kita Pak
Bukan ini Kombes. Bukan ini AKBP. Bukan. Tapi apa? Iman. Kombes, beliau bisa pensiun jadi jenderal. Tapi pasti ditinggal itu jenderal. Kombes pasti ditinggal. Apa yang ditinggal? Yang masih tersisa. Ini nih yang diresmikan. Itu yang disebut iman. Banyak Kapolres di sini. Tapi baru pini yang bos rikan tempat tato. Tenang maki Pak. Yang dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Serius kok? Dan memang merah telingamu ah? Oke. Ya. Baik apa kalau digas sambil dipol, digas sambil direm toh? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kalian, maka kita ucapkan alhamdulillah. Dua. Dalam Islam itu Bu, hampir setiap bulan ada perayaan hari besarnya. Ya toh? Muharram kita bercerita tentang Isra Mi'raj, kita bercerita tentang hijrahnya Nabi. Tahun baru Islam. Ramadan bercerita tentang nuzulul Quran. Rabiul Awal bercerita tentang lahirnya Nabi. Rajab bercerita tentang Isra Mi'raj. Makanya dulu kita cepat tahu 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu lagu-lagunya ibu-ibu dulu, Pekasidah. Sekarang apa? Tak balik-balik. Makanya otaknya juga tak balik-balik. Ya. Nah, 27 Rajab Nabi diisrakan. Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Tidak lazim buat ke orang kita. Satu disebut tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Yang kedua, tahun duka cita, bulan Isra-nya Nabi, tahun Isra-nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita, Ibu? Karena 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal waktu yang sama. Tahun yang sama meninggal. Satu, paman beliau. Yang kedua, istri beliau meninggal, Siti Khadijah dan Abu Talib. Sedih Nabi, ditinggal orang yang tercinta. Sampai Nabi bilang begini Bu, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu perempuan ciri penghuni sorga. Jadi misal Ibu, misal jini toh, misal jini Ibu duluan meninggal toh, atau bagaimana Bu? Saya tanya ki dulu. Dengar kok dulu. Saya tanya ki Bu, pilih mana? Ibu duluan meninggal atau suami? Ulangi dulu Bu. Misal gini, misal aja Bu. Kalau disuruh pilih, ibu dulu meninggal atau suami? Hai suami. Pak, bateta carikan juga dan inilah perempuan Nabi ya. Kalau misal gini Bu, ibu duluan meninggal, suami tak berduka, ya Allah kenapa cepat sekali ini istriku meninggal, betapa baik dia, meskipun dia suka ngomel tapi betul dia jaga saya dan anakku, ya Allah aku merindukannya ya Allah. Itu penghuni sorga Ibu. Kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal suami masuk kamar berteriak merdeka. Ya sudah, Nabi lagi berduka, maka Allah turunkan perintah kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Malaikat turun kau jemput kekasihku Muhammad, dia lagi berduka, lagi sedih, saya ingin menghibur dia. Kemana? Tanjung Bayam. Banyak ubur-ubur. Kemana? Ketemu langsung dengan Allah. Saya saja Bu ketemu Prabowo, senangnya. Idul Fitri kemarin Bu dapat kartu lebaran. Itu kartu lebaranku saya bawa pulang di kampungku. Saya kasih lihat mamaku. Saya lihat semua sepupuku. Prabowo. Itu baru Prabowo. Ya, yang pasti hilang jabatannya. Kita sudah bangga. Ibu ketemu saja semua das atlatif sudah tepuk tangan selfie. Kita nasesa. Suruh senyum baru menjengkelkan. Ya, kita sudah senang. Gimana ketemu dengan Allah?
Ketemu saja sama Kapolres, masuk di ruangannya, sudah kita bangga. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Nabi mengundang Rasulullah. Sampai setelah itu Nabi dikasih apa? Dikasih apa, Bu? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa Allah kasih? Perintah sholat. Maknanya, kalau lagi galau, lagu sedih, lagi banyak masalahmu, tetongangi sempajangi, dirikan sholat. Jangan kau cari muka sama ibu Kapolres Tabes. Capek kok kalau cari muka kau sama manusia. Ndak zaman itu. Sudah lewat itu. Makanya kita datang Isra Mi'raj ini. Coba lihat temanya tadi. Isra Mi'raj Nabi Muhammad memperteguh keimanan dan ketakwaan dalam meningkatkan keimanan anggota Polri untuk masyarakat dalam aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dia kayak skripsi. Panjang juga ini judul. Kalau mau dibahas ini 2 hari tidak selesai. Temanya intinya ada 4 kalimat di dalamnya. 1, keimanan. 2, ketakwaan. 3, kemanusiaan. 2, kepedulian sosial. Ini nih 4 ini tema utamanya. Mari kita lihat. Isra Mi'raj tidak mungkin Bapak percaya kalau tidak ada iman. Carita mati bisa percaya kalau tidak iman. Kenapa? Barang tidak masuk akal. Waktu itu Pak Kapolres Tabes dari Mekkah ke Madinah, dari Mekkah ke Palestina, kan ayat katakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kurang lebih Allah jelaskan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke Sidratil Muntaha, naik langit 1 sampai langit ke-7, berdialog dengan Allah, balik lagi ke bumi. Kenapa ini spektakuler? Karena waktunya, Bu, tidak cukup 1 malam. Quran mengatakan lailam, sebagian malam saja, bukan 1 malam. Kalau 1 malam, Bu, dari maghrib sampai subuh, ini sebagian malam saja, tidak masuk di akal. Padahal waktu itu dari Mekkah ke Palestina kendaraan paling cepat naik onta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 bulan. Nabi cuma setengah malam, tidak masuk di akal. Nabi bilang Abu Jahal, gila mah kau. Kenapa? Dia pakai akal manusia. Saya kasih ke contoh. Bu, ini jam tanganku dari Hong Kong. Tahu jaki Hong Kong, Bu? Tahu jaki? Potere lurus belok kanan. Ini tidak bisa gerak-gerak ini, Bu, tapi dari Hong Kong ini. Tidak masuk akal. Mana bisa? Dia tidak bisa gerak. Lalu saya kasih lagi contoh lain. Saya diundang pergi ceramah ke Jakarta. Saya berangkat jam 6 pagi. Saya tinggalkan rumah setengah 6. Saya pakai baju. Tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Pergilah saya terbang jam 7. Sampai Jakarta kurang lebih setengah 9. Sampai ke kantor kementerian jam 10 saya ceramah. Sudah ceramah sebelum duhur. Jam 1 balik lagi saya ke Makassar. Sebelum maghrib ada mak di rumah. Setelah saya di rumah saya gantung bajuku. Keluar itu semut di dalam kantong. Nah kumpul di temannya semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut. Baru saya bulan dari Jakarta. Nah bilang temannya, jam berapa aku pergi, Bos? Dia bilang, baru tadi pagi. Dia bilang, tak masuk di akal. Mana bisa? Jam 6 kau pergi, maghrib ada aku lagi di sini, baru kau saja keluar di boulevard, nah injak aku mobil. Nah bilang ini semut, cocok itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantornya Ustadz Dasat. Dari rumahnya naik mobil ke bandara. Dari bandara terbangi lagi ke Jakarta, pulangi lagi naik pesawat, naik mobil. Betul saya tidak pernah tinggalkan tempatnya, tapi betul tidak pernah tinggalkan kantong, tapi betul datang ke Jakarta. Masuk akal? Masuk akal? Iya. Makanya Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa itu memperjalankan? Bahasa Parisnya napajok kayatanna. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Memperjalankan, bukan dikatakan Muhammad jalan, tapi Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Mau contoh paling dekat, ibu-ibu, bisa ndak manusia lahir tidak ada bapaknya? Bisa ndak? Bisa ndak lahir tidak ada ibunya? Bisa. Nabi Adam apa ya? Ndak ada bapaknya, ndak ada ibu dah. Iya toh.
Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Iya. Dulu mana pernah kita bayangkan orang bisa baku bicara dilihat mukanya di Mekah satu, di Makassar satu. Waktu tes SD tidak pernah dibayangkan itu toh. Paling orang pergi tanah suci ditunggu di radio, berita duka. Sekarang bisa orang baku video, letuk nak ita ko cule nak ko kat Mekah video call. Iya toh. Dulu orang bisa bicara karena pakai kabel. Halo, ambok muna jadi ponto. Iya toh, dulu pakai kabel pak. Sekarang tidak ada, dan orang real time. Itu dulu tidak masuk akal. Saya yakin suatu saat nanti Isra dan Mi'raj bisa dibuktikan dengan teknologi. Jadi bicara Isra Mi'raj jangan pakai akal semut, tapi pakai iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya kita hidup. Polisi tidak ada iman, tidak ada gunanya jadi polisi. Makanya kau datang ki di sini. Alhamdulillah tinggal disuruh ki datang, masih malas ki juga. Itu mau dibilang beriman, pret. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau nak undang ke orang pengajian, datang ki. Itu bagian daripada memperbaiki iman. Kalau tidak ada imannya polisi, bahaya pak. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Kalau polisi tidak ada imannya, bahaya. Dia punya apa? Dia punya senjata. Bahaya, kenapa? Karena dia punya pasal. Pasal apa ini? Tunggu dulu, saya carikan kau apa masalahmu. Jangan ketawa, saya suruh sini. Nama aku tahu ji orang bos. Ya, maka itu penting. Satu, iman. Yang kedua, takwa. Apa itu takwa? Satu kali Umar bertanya kepada sahabatnya, apa itu takwa? Lalu sahabat ini berkata, Umar, pernahkah engkau melihat Nabi berjalan di tengah batu cadas? Tahu kan batu cadas, Ibu? Bukan yang di aspal, batu gunung-gunung yang tajam. Lalu Umar berkata, iya, pernah. Apakah ketika Nabi melewati batu cadas itu Nabi mundur? Tidak. Lalu apa dia bikin? Nabi dia ambil, dia kasih baik-baik sarungnya, jubahnya dia linting, kakinya jubahnya dinaikkan, baru sambil berjalan dia berhati-hati. Kata sahabat ini, itulah takwa. Kehati-hatian. Hati-hati apa bapak-bapak polisi? Satu, hati-hati cari teman. Kalau temanmu sangin pengusaha, otakmu juga akan bisnis terus. Pak Kapolres hati-hati milih teman. Sebagai pejabat, banyak orang mau datang Pak, biar tidak diundang datang juga. Tapi percaya, mereka melihat Bapak sebagai gula. Ada yang bisa saya manfaatkan. Maka hati-hati milih teman. Boleh berteman dengan pengusaha, boleh, tapi harus kuat iman terlebih dahulu. Kapan tidak kuat iman bersahabat dengan pengusaha, maka dia akan lecehkan jabatan kita dengan duitnya. Kenapa kok gampang jadi atur Polres, bisa jadi itu hambur saja. Ya, tapi kalau kau punya iman, mana pangkatmu yang bengkok dua di sini, datang pengusaha orang bermasalah, saya tahu uangmu banyak, kau melanggar hukum, saya penjara kau. Itu baru polisi yang hebat. Kamu sudah pangkat doktor, sudah pangkat jenderal, tunduk-tunduk di depan pengusaha. Tidak ada gunanya orang tuamu sekolahkan kau tinggi-tinggi. Saya kadang-kala lihat jenderal di depan pengusaha, aduh, kasihan. Orang tuamu jualkan kau sawah supaya kau jadi akabri. Lalu di depan pengusaha kau tunduk-tunduk menjilat. Nauzubillah min zalik. Yang kau marah nak, kau tonjem bilang tadi gaspol. Biarlah pangkat kita Pak hanya biasa-biasa, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Nah biasanya juga laki-laki sudah siap harga dirinya baik, istrinya masuk jadi provokator. Pakai kosikat di situ apa Pak? Maka laki-laki ini Bu tergantung istri juga. Berapa banyak akhirnya suami menghalalkan segala cara memeras tersangka gara-gara selera istrinya. Bu, kalau gajinya suami tak 7 juta, jangkau gaya hidup 10 juta.
Kalau gaji suami cuma 7 juta, gaya hidup tak 5 juta, insya Allah tenang perasaan. Apa maksudnya operasionalnya Ustadz? Kalau gaji tak kasihan cuma suami 7 juta, jantung maka kalau anakmu kecil kasih pakai pampers. Mau kasih repo ki, pampers berapa memang? Hah? Coba kalau pakai ki kantong plastik saja. Apakah namanya itu? Orang dulu kan ibu-ibu mana ada pakai ke pampers waktu tak kecil. Saya waktu kecil nggak ada pampers, bisa pintar tonjaki. Pak Arya bisa jadi Kapolres, saya yakin nggak ada pampers waktu dia kecil. Iya toh? Apa dia pakai orang tua kita dulu? Terpal plastik, dikasih sarung, tidur, basah ganti lagi. Kalau istrinya kreatif, kalau masa bodoh nak kasih berenang anaknya di situ. Iya toh? Gajinya suamimu cuma 7 juta. Motong kau pakai susu kaleng yang mahal. Karena gengsi. Tahu wah masa anunya susunya begitu ji. Akhirnya suamimu kau peras. Susu kaleng berapa satu bulan bisa habis duit. Coba kalau kau investasi untuk masa depan anakmu pembeli susu itu. Kenapa tidak pakai Allah ciptakan ASI? Yang Quran perintahkan pakai itu 2 tahun. ASI praktis. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau kau pakai susu botol, kau beli lagi dotnya, kau beli lagi botolnya, kau beli lagi kalengnya, kau beli lagi tempatnya. Berapa memang itu kau belikan? Coba kalau kita berpikir ibu-ibu begini, ndak korupsi suamimu. Pak, saya rela ji, yang penting bapak jadi polisi yang baik daripada kau bawa pulang uang haram. Saya ndak mau. Kau lamar saya baik-baik, masa kau kasih makan ke uang haram? Begitu dong. Cuma ini kau kompori suamimu. Pakai kau sikat di situ kanu. Akhirnya apa? Mana spion di kantor hilang tong. Barang bukti semua hilang. Saya heran juga kenapa bisa di Polrestabes hilang barang bukti. Nah, ndak mungkin itu ada orang masuk ambil. Ndak mungkin, pasti oknum yang ambil. Kau ji yang bilang gaspol. Kau tangkap pelaku narkoba 4 kilo, hilang 2 kilo. Iya toh? Kalau begini kau kasih makan istrimu, rela kau lihat itu istrimu kau kasih makan uang haram? Rela kau lihat itu anak-anakmu kau kasih makan uang haram? Jangan Pak, itu orang beriman namanya. Itu orang bertakwa. Dan percaya saudaraku para Polri, tidak ada kalian yang mati kelaparan. Tapi yang mati karena narkoba ada. Makanya orang hina kalian sekarang. Bajumu coklat tapi dihina kau sama pelawak. Kau sekolah tinggi tapi kau dihina sama orang pelawak. Apa ini salah? Tidak, kita harus koreksi diri. Saya marah kalau ada yang hina polisi. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi masuk surga. Kenapa bisa Ustaz? Saya bisa ceramah dengan tenang di Indonesia karena jasa-jasa polisi. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak tenang? Makanya saudaraku, kalau saya bicara begini, jangan dianggap ini sentimen, jangan dianggap ini sakit hati. Saya cinta kalian. Mana bisa kita dakwah di Indonesia kalau tidak ada bapak polisi yang mengamankan Kantipmas? Ada satu polisi merusak institusi kita, 2-3 orang merusak, tapi kita semua dihina. Maka tidak usah perbaiki orang lain, bermula dari diri masing-masing. Ibu fungsinya ingatkan suamimu. Ibu, kalau kau ngomel terus, bagaimana kasihan suamimu mau tenang? Kau kira enak jadi polisi? Lihat ini suamimu kasihan, muka-muka kasihan semuanya. Lihat itu suamimu. Di jalan dihina. Mau masuk warkop, Nabi miseng orang, mau sen ditraktir. Itu kasihan, lihat itu polisi. Di jalan dia hirup itu asap. Dimaki-maki, kehujanan, kepanasan. Sampai di kantor ditendang-tendang sama komandannya. Siap sal komandan, siap sal komandan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh, kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah, dia komandan. Ayo, semua ini Bu, Pak, resepnya iman dan takwa.
Iman dan takwa. Nah, realisasi dari iman dan takwa itu apa? Wujud konkretnya. Yang dua ini. Kemanusiaan dan kepekaan sosial. Dan itu semua dirangkum dalam sholat. Cari mati orang bertakwa kalau tidak sholat. Cari mati orang beriman kalau dia tidak sholat. Cari mati dia punya kepedulian sosial kalau dia tidak sholat dengan baik. Ada orang bilang itu sholat seperti yang dia bilang itu kan dia sholat tapi korupsi. Bayangkan kalau dia tidak sholat, bukan lagi satu negara, bukan lagi satu kampung dia curi, satu negara dia curi kalau dia tidak sholat. Ada orang sholatnya baik, tapi kok akhlaknya buruk. Bukan sholatnya yang salah, tapi tata cara pelaksanaannya bisa jadi masalah. Kenapa bisa? Satu, dia tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar misalnya. Tidak ikhlas mengko itu. Mestinya alhamdulillah kesempatan lagi ketemu Allah. Ya ketawa kaki. Serius orang kasih tahu gini. Ya. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak, adik-adikku ini para polisi. Kalau kalian mau jadi polisi yang baik, barometer utamanya kalau kalian muslim, sholat. Karena Allah sudah bilang, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa? Kalau diterapkan ini 5 waktu, Bapak sholat 5 waktu, insya Allah tercegah dari keji dan mungkar. Cuma kan sholat kita, sholat manupasi. Apa itu? Manupasi? Apa artinya? Nanti kalau ada masalah baru dia tak ya Allah. Coba kalau sholat 5 waktunya diperbaiki. Kecil Pak buat jadi AKBP, kecil buat Allah. Coba saya tanya maki dulu, jangan maki jawab. Ketika mau ke sekolah, apapun itu mau naik pangkat, pernah enggak Bapak sholat tahajud, sholat mahajat 40 malam berturut-turut? Bapak datang ke Kapolres Tabes, datang ke pengusaha atau datang sholat tahajud, sholat hajat 40 malam? Jawab Mi. Jawab diri tak masing-masing. Pasti kita lebih pilih cari manusia. Maka Nabi bilang, Tuhan pi mako pale sama Kapolres pi mako. Lupakan mak. Pi mako pergi calo. Nah suruh mako bayar 20 juta. Padahal lempar dadu ji. Padahal usaha tak sendiri. Nabi bilang, itu berkat saya dek. Mana itu pelunasannya? Ngapain? Kalau Bapak sudah sholat tahajud, sudah sholat hajat, perbaiki sholat, berdoa, tidak dikasih, 2 kali tidak dikasih, 3 kali belum dikasih. Begitu cara Allah menghalangi karena apa yang kamu mau Allah tidak suka. Jangan malah dibalik. Kenapa Tuhan kau tidak suka? Bukan. Justru Allah suka, nah larang kau. Sehingga nak gagalkan kau terus. Kenapa? Bukan di situ. Kalau kau di situ ada masalah besar. Coba kalau begini pikiran tak tenang. Cuma kan pikiran tak, weh nak ini kalau saya begini nak. Itu menurut kita. Coba bayangkan kalau berdoa ki, tiba-tiba nak kasih ki Tuhan yang tidak sesuai kemampuan tak. Saya saja ki. Contoh, ya Allah berikan saya privat jet. Mau kak pakai pergi ceramah kemana-mana. Itu pikiranku. Tiba-tiba bulan depan nak kabulkan betul Tuhan. Di mana mau ku parkir? Ayo toh. Berapa saya mau bayarkan itu anu? Langsung nak kasih ke kapal Allah kasih. Di mana saya carikan itu pilotnya, apturnya? Maka jangan sangka buruk. Solat kok kalau sudah itu tawakal ilallah. Perbaiki solatmu. Kecil saudaraku, Allah kasih kecil. Tapi kapan Bapak tidak solat? Tuhan aja Bapak tidak takut. Bagaimana mau takut mainkan hukum? Bagaimana mau takut? Tuhannya saja dia tidak takut. Maka kalau polisi baik Tuhan, baik solatnya, insya Allah kecil buat Allah kasih kalian. Perbaiki aja solat. Kalau Anda muslim, minta kepada Allah. Dan itu Tuhan hebatnya. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Minta kok, saya kasih kok. Cobain kalau azan. Jujur maki jawab masing-masing. Begitu muadzin bilang, hayya 'alal falah. Sini kok, saya kasih kok yang kamu mau. Kita jawab enggak? Itu hayya 'alal falah ibu. Artinya kalau diterjemahkan bebas, sini saya kasih apa yang kamu minta. Itu hayya 'alal falah itu artinya Pak. Saya berikan kau kemenangan. Mari menuju kemenangan. Apa itu kemenangan? Ya Bapak minta. Cuma kan kita hayya 'alal falah. Tunggu, lagi meeting. Dia bilang Tuhan meeting mako pale. Coba Mi, saya kasih ke contoh Pak Arya. Ada itu ajudan nah?
Coba kalau beliau panggil ajudan. Ajudan, itu ajudan biar lagi duduk lompat. Siapa? Biar itu ada canggoreng di sini. Nata dalam bulat-bulat. Siap komandan. Iya toh? Iya. Ada ndak kira-kira ajudan dipanggil? Ajudan? Tunggu dulu Pak. Ajudan. Bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mago. Suruh kau pustah Belanda. Padahal ini beliau ini ada mutasinya. Tapi begitu takutnya kita kepada manusia. Allah Karim. Allah itu maha menerima doa, bukan maha menolak doa. Maka kalau mau beriman, bertakwa, ukuran utamanya solat. Saya solat Ustaz, tapi masih suka kau bohong, lentongi bohongmu. Kalau solat bohong, satu sama. Kalau solat kau pembohong, tidak solat kau lagi 2-0. Mana lebih bagus 2-0? Satu sama. Kalau saya 0-2, tidak pembohong, solat lagi. Coba ibu-ibu ini bantu suamimu untuk solat. Begitu dia pergi tugas duhur, kau jangan berhenti menelpon sebelum dia bilang ya sudah mak. Solat ki sayang. Rugi-rugi tak itu jadi polisi kalau tidak sembahyang ki. Berapa orang kita kalahkan dulu waktu tak mendaftar. Allah pilih kita jadi polisi. Ribuan orang kita kalahkan. Masa kita tidak bersyukur? Solat ki sayang. Oh enak perasaannya. Pagi-pagi kita WhatsApp lagi suami tak. Jangkik galau sayang. Baru saja ku doakan ki dalam solat duhaku 8 rakaat. Saya doakan ki mudah-mudahan Allah kabulkan dunia yang kita cari. Salam sayang selalu dari istri di rumah. Pernah aja kita WhatsApp istri kita begitu? Paling dah WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas. Masih bagus gas, pembalut. Saya pernah jadi korban Pak Kapolres. Saya pulang taksiat tiba-tiba mamanya cek WhatsApp. Habis pembalut Ustaz. Mati, saya nak kena ceramahku ini. Singgahlah saya di toko dalam hatiku, mudah-mudahan tidak ada kenal kak. Begitu saya bayar di kasir langsung ada ibu-ibu. Dia bilang, Ustaz beli pembalut. Saya bilang biar daripada saya yang hamil. Begitu cara menyikapi kalau istri anu ki Pak. Kalau istri tak ngomel, sikapi dengan cara apa? Bawa ke sisi positif. Ya. Itu kasih habis-habis uang gitu. Ya serius ya sholat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari Isra Mi'raj sholat. Lalu apa yang dilihat Nabi? Ya, kenapa Nabi dari Mekah ke Palestina? Kan tujuannya mau ke langit. Ya toh? Kenapa tidak dari Mekah saja langsung naik ke langit? Kan dari Makassar bisa juga orang langsung ke Jakarta kan? Kenapa mesti ke Balikpapan dulu? Kenapa kira-kira? Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Saya kata Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Apa kebesaran yang Allah lihat? Satu, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Satu, dengar bu, ada orang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Lalu dia cakar mukanya, teriak sakit, nah cakar ji, sakitnya, tapi nah cakar. Dia cakar seluruh badannya sampai keluar semua isi perutnya. Lalu dia makan bangkai di depannya, bangkai manusia. Bau, tapi dia makan. Nabi tanya, Jibril, siapa gerangan itu? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakar dirinya. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Dia tahu busuk tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang. Ini semua ini. Ini semua ini. Namanya pacala-calla. Bu. Dulu orang kalau mau gosip mesti ketemu tuh. Biasanya di sumur, kalau di kampung tuku kecil itu di sumur. Kan sumur kampung biasanya satu, datanglah ibu-ibu dengan segala penjuru. Baru bisa gosip, ketemu. Sekarang enggak bu, difasilitasi lebih gampang oleh setan. Dalam grup WhatsApp. Satu di Makassar, satu di Polrestabes Jeneponto, satu di Polres Parepare, satu di Jakarta, yang nagosip temannya yang pergi umroh. Nah itu, maka ibu hati-hati milih teman grup WhatsApp. Kalau ibu lihat grup itu hanya mengajarkan hedon, mengajarkan cerita-cerita tidak ada faedah, lebih baik out. Kenapa kok keluar? Imanku lemah bela. Daripada saya terseret dalam kebatilan lebih jauh, enggak sanggup kak.
Saya menghindari, bukan saya takut silaturahmi. Kalau ada apa-apa japrima saja. Ini tidak, malah kita jadi tukang kompor. Kotok yanu, iyo. Nah, ya. Kumpuli begini ndak gosip itu, tapi mukanya dong sinis. Begitu cepat. Dan kalau ada kumpul begini, siapa duluan pulang itu menjadi sasaran pembicaraan. Kau tahu itu tadi? Di mana dapat itu? Palsu itu pasti gelannya. Kenapa kau tahu? Nabi bilang, di mana dapat uang? Urusannya orang. Mau palsu atau tidak, jangan kau urusi. Kau tahu itu? Baik namamu itu kasihan. Istrinya rajin pengajian. Setiap pengajian di Polres, ada kau dong, tapi dia suaminya selingkuh. Apa gunanya ibu cerita itu? Ibu senang suami orang selingkuh. Lebih kalau ada yang pancing begitu, nauzubillah min zalik, jangan maki cerita dia belum tentu suami tak lebih baik. Itu bilang nauzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah. Itu baru bagus, jangan malah ikut campur. Kalau nanti ibu suka ikut campur, nanti hidup tak seperti toge. Tahu kita toge bu? Suka sekali tuh ikut campur. Ya toh? Jalan kote, adai. Pecel, adai. Gado-gado, adai. Ikan doang, adai. Karena dia selalu ikut campur, takdirnya semua bengkok. Nggak ada yang lurus. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari pagi-pagi gosip, toge nih. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Termasuk kita laki-laki, lentongi gosipnya. Apa gosipnya? Mencari kelemahan teman yang mau dipromosikan. Dia dengar temannya mau dipromosikan, dia segala siksak supaya dijelek-jelekkan, dia yang dapat. Jangan cerita kejelekan orang. Nah benar itu ku bilang, boleh bapak benar menceritakan kejelekan orang ketika niatnya menegakkan hukum. Kalau hanya mempermalukan, apalagi memeras, itu haram. Kenapa polisi, aparat penegak hukum boleh mencari-cari kesalahan orang? Tujuannya bukan menghina, tujuannya agar tidak dicontoh orang lain, dan tujuannya supaya dia dihukum sesuai dengan kesalahannya. Bukan menjelek-jelekkan. Kalau kita menjelek-jelekkan itu dicari-cari namanya. Tidak didapat di sini lagi cari. Itu namanya mencari-cari. Kalau dicari-cari, saya pasti dapat toh nggak kodong. Cari-cari apa? Janji-janji palsu. Kenapa bisa? Waktu nak kuliah itu ustaz banyak cewek nak janji. Itu janji-janji palsu juga itu. Namanya mencari-cari. Hati-hati sekarang bu. Jangan gampai gara-gara teknologi kita terhasut barang-barang salah itu. Dan saya sering jadi korbannya. Di Facebook baru-baru saya bilang hapus gitu, kalau enggak saya polisikan kok. Daya iklan muka-muka saya, suara-suara saya, iklannya apa? Obat kuat. Kalau iklan air Sam-Sam bolehlah. Iklan sajadah, sikir, tasbih boleh, obat kuat. Saya kau hina saya masih kuat. Hati-hati, ibu sebagai istri Bayangkari itu harus berikan pendidikan kepada keluarga, kepada teman, grup-grup. Kalau ada di share, sampaikan. Hati-hati, bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu teknologi, mukanya orang tapi bukan di situ konten sebenarnya. Hati-hati, di situ perannya ibu sebagai istri Bayangkari meminimalisir berita hoax. Apalagi ada lagi Nabi lihat pak, di sebelah kanannya daging harum sudah dimasak, sebelah kirinya daging berulat bernanah. Disuruh pilih, mana dia pilih? Ini yang berulat bernanah bau dia makan. Jibril, siapa pula itu? Asli itu beleng-beleng. Nah tahu busuk bernanah bau kotor, kenapa dia makan? Itulah umatmu yang suka selingkuh, dikasih istri yang halal, dia pergi cari yang haram. Tenang kau ibu, kubela kau. Tapi ada ibu-ibu bilang, laki-laki selingkuh. Saya bilang, sama banyaknya. Karena itu laki-laki selingkuh sama perempuan juga. Bu, hati-hati. Di medsos jangan suka curhat. Curhat itu di medsos bermula terjadinya perselingkuhan. Saya mengamati, karena saya ini dosen komunikasi bu, saya mengamati fenomena komunikasi. Banyak perselingkuhan bermula dari curhat di medsos, pengajian-pengajian di hotel. Kenapa pengajian di hotel? Bagusnya kan di masjid, rumah-rumah ibadah. Berbayarlah itu hotel, sewa kamar, curhat, pura-pura menangis, tempat curhatnya salah. Akhirnya terjadi perselingkuhan.
Hati-hati. Ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan curhat sama suaminya orang. Kalau kau curhat sama suaminya orang, nah hasut kau. Jahatnya itu suamimu di, padahal baikmu mamo. Ya, curhat kemana? Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Bangun sholat hajat. Ini curhat sama manusia. Pertama, rahasia rumah tanggamu bocor. Masa dia bocor Ustaz? Nama si saudara kah itu? Siapa itu saudaranya Nabi Yusuf yang dorong? Yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya toh. Masih sepupu kah itu? Tidak mungkin dia jelek-jelekkan saya. Siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Jadi jangan cerita, lebih baik kepada Allah. Ibu-ibu, kalau suamimu selingkuh, lebih baik kau introspeksi diri. Kenapa ini? Laki-laki biasanya Bu, bukan soal harta yang dipersoalkan, harga diri. Jangan kau maki-maki dia. Jangan kau hina di depan temannya. Kalau kau marah tahan, nanti pulang temannya baru kau marah. Jangan di depan anak buahnya kau hina, hilang harga dirinya. Makanya laki-laki kadang-kala marah, dia bilang, saya tahu je tidak ada uangku, saya tahu je lebih banyak uangmu. Saya tahu saya suka sekali kau, tapi jantungku kasih gitu, hargai kak sebagai suamimu. Tenang kok Pak, saya bela kok. Coba kasihan. Nah itu laki-laki, tidak ada kasihan, mau itu kasih sengsara istrinya. Mau semua belikan kita emas berlian, tapi kan gajinya terbatas. Ibu salah memilih suami kalau mau kaya. Kenapa? Polisi itu memang gajinya terbatas. Mestinya menikah sama pengusaha. Masalahnya pengusaha tidak mau sama ibu. Yang mau sama ibu ya polisi. Maka syukuri sebagai polisi suamimu. Meskipun pergi pengajian pakai mobil besar setengah mati naik kosong. No, mobil berima Pak. Iya toh. Maka sawaj itu Bu, nikah itu bahasa Qur'annya lainnya adalah sawaj. Apa itu sawaj? Pasangan. Pasangan itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada pasangannya. Kenapa disebut sawaj? Karena nanti disebut suami istri kalau ada istri ada suami. Bisa tidak menikah tidak ada pasangannya? Artinya suksesnya seorang istri ditinggal sama suami, suksesnya seorang suami ditunjang oleh istrinya. Maka kita harus saling menghormati. Ibu-ibu, ya, lihat kasihan itu suami. Kadang-kala itu pergi, di jalan dihina, kempes ban mobilnya, kehujanan, tidak ada telepon kok itu, curhat, kasihan, capek kayak ini, tidak. Dia tanggung sendiri susahnya. Cukup dia bilang saya susah, tidak usah istriku lagi ikut susah. Itu kadang-kala itu suami ada duitnya, tapi dia tidak mau belanjakan. Kenapa? Dia ingat lagi anaknya mau sekolah, anaknya mau kuliah, istrinya mau dia belikan apa-apa, biarlah dia lapar untuk istrinya. Serius saya ini Bu, karena saya alami. Jadi hormati, biar ibu rajin pengajian, rajin sholat, tahajud tiap malam. Tapi kalau tidak ridha suamimu, tidak bisa. Ridha Allah ada pada ridha suami. Kenapa bisa Ustaz? Karena dosanya istri ditanggung sama suami. Maksudnya apa? Istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tukang gosip. Dicari itu nanti suaminya. Mana ini suaminya? Kenapa bisa begini istrinya? Sementara ibu tidak tanggung dosa suami. Suamimu pak kepala talam, pak botoro, pak bote. Tidak dicari mana istrinya. Tidak. Maka yang tanggung dosa itulah makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya jangan suka ngomel. Coba kalau pulang suami dimarah-marahi di kantor, ibu tampil. Begitu memang jadi polisi anggota Pak. Namanya kita juga pasukan, kasihan. Masa kita mau marah sama komandan tak? Maka bekerja dengan baik saja. Mudah-mudahan suatu saat kita jadi komandan. Jangan kasih begitu anak buah tak. Insya Allah. Dia cemas lagi, pelui lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh tenang perasaannya itu. Nah kita ini kasihan laki-laki. Biasa kita mau kreatif cari nafkah. Kalau istri bikin jengkel, jadi tidak jadi. Misal pulangi kerja suami tak jam 4. Mau kreatif kau dong cari uang tambahan. Tapi Nabila lagi nih, mak jalok misalnya ini. Mengamuk lagi nih kalau terlambat. Pulang misalnya deh. Baru tiba di kantor kau telepon. Di mana kau? Ada jadi. Di mana kau? Pulang kau cepat. Pulang kau. Bagaimana perasaan isu? Ya ketawa Bu, saya serius sini. Ya Ibu, nggak ada begitu di sini toh? Nah, Pak,
Ada di sini suka ngomel istrinya? Ada? Dengar kata Nabi, 2 penyebabnya istri suka ngomel. 1, jarang kau puji. Ini kelemahan kita laki-laki, suka muji perempuan lain, istri tak dipuji. Bu, Pak, itu begitu dimuliakannya memuji istri, sampai ada Nabi berikan pengecualian bohong yang halal. Bohong yang halal artinya apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya boleh, halal. Misal, Bu, tambah cantik kok kuliah. Kenapa ya? Saya capek sekali, tapi kalau sampai di rumah Ibu, baik tenangku, perasaanku. Boleh bohong seperti itu, boleh. Malah bapak dosa kalau terlalu jujur. Nah, belikan ke istri tak hadiah, setengah mati mi kasihan. Coba lihat ini istri tak kasihan. Dia ikuti ki dengan gaji yang seadanya. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia lahir di Pinrang, dia lahir di Jawa, dia lahir di Sumatera. Dia datang ikuti suaminya dengan gaji seadanya. Dia ikhlas. Ibunya sakit, bapaknya sakit, dia telepon, nak datang kok. Tidak bisa mak, saya tidak dapat izin dari suami saya. Itulah perempuan. Maka ketika kalian menghinanya, dosa Anda 1, dosa kepada istri. 2, dosa kepada mertua. 3, dosa kepada Allah. 3 dosa kalian. Maka hargai istri. Kau bilang tidak ada kerjanya, bayangkan kalau disuruh gaji, tidak cukup gaji bapak. Babysitter berapa? Berapa gajinya babysitter? 3 juta. 4 kali melahirkan tidak ada babysitternya. Berapa gaji pembantu masak? 3 juta 1 bulan. Dia sudah 4 tahun jadi istrimu, tidak pernah minta gaji sebagai masak. Gaji pun seadanya. Dia pegang uang 7 juta, dia berusaha bagaimana supaya bisa hidup 1 bulan. Coba kalau bapak pegang uang 7 juta, 2 hari habis. Itulah hebatnya istri. Dia ke pasar, kasihan, dia lihat lagi ojek. Nih ojek kayak ini 12.000, jalan mas saja deh. Itulah istri. Maka bapak, kalau mau berhenti istrimu ngomel, puji. Boleh mau bohong. 2, kata Nabi, penyebab perempuan suka ngomel, jarang kau kasih hadiah. Saya tanya, mau ki bukti? Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pula, yang penting ada uangmu jina cari. Yang jadi masalah, kita jarang puji, jarang kasih hadiah, mau seperti bidadari sorga. Ayo, Bu, Pak, kasih hadiah istri. Pulang ki misalnya tugas 4 hari, bawakan hadiah istri. Seadanya pun tidak jadi masalah. Pulang ki lembur malam, tengah malam kita pulang. Jangan ki, tanam ki Bu, saya Pak. Ya, dah Pak, pulang kerja tengah malam, mampirlah belikan makanan. Ibu juga sambut suami. Kalau dia pulang jam 2, ibu sebelum jam 2 sudah bangun. Jangan sampai suami setengah mati cari uang untuk ibu, sampai di rumah disuruh kasih bangun, buka pintu saja susah. Ya kan? Jadi bapak pulang bawa hadiah. Dan hadiah paling suka perempuan, emas. Ya toh? Saya kasih tahu kini adik-adik polisi, dengar ki baik-baik. Daripada itu uang tak dipakai, kasih komandanta untuk sekolah. Kan ini polisi kasihan habis setengah mati hanya untuk itu. Mau masuk polisi, dengar aku dulu, boleh kau setuju boleh tidak. Mau masuk polisi, uang. Sudah itu mau penempatan, uang. Sudah penempatan, nah kumpul lagi uangnya untuk sekolah. Sudah itu untuk sekolah lagi, nah kumpul lagi dapat lagi jabatan, nah kumpul lagi untuk sekolah. Kapan kau nikmati uangmu? Lebih baik uangmu itu yang seadanya, kumpul, belikan istrimu emas. Jauh lebih mulia itu Pak. Waduh, Pak Kapolres, saya pernah suatu ketika pulang saya ceramah ibu, saya bawa emas, saya kasihlah istriku gelang sama kalung, agak tebal. Terharulah mama nyece. Dia bilang, oh sayang, peruntuk aku saja belum pernah belikan saya seperti ini. Oh,
Saya juga terharu. Beberapa hari kemudian saya lagi duduk-duduk, dia datang bawa, ternyata palsu kebelikan. Saya bilang, saya ini kasihan penceramah. Di manalah saya mau dapat uang beli emas sebanyak itu? Meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Ya Pak, saya tekankan kembali ya, daripada Bapak duit habis dikumpul-kumpul hanya untuk sesuatu yang batil, lebih kumpul uang, kasih umroh istri, kumpul uang, kasih emas istri, karena dialah yang menemani kita. Mana bisa kita ceramah jadi polisi dengan baik kalau istri ngamuk, Pak? Contoh misalnya, mana bisa saya ceramah kalau istriku suka teror saya? Begitu lagi 10 menit saya mau ceramah, nah telepon, pulang kok. Tunggu dulu, belum Pak ceramah, pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Iya toh, siapa yang jaga anak Pak? Kita pergi tugas, siapa yang jaga anak kita? Istri. Maka sewajarnya penghasilan bapak yang lebih belikan hadiah istrinya. Nah sudah lagi. Apalagi dilihat Nabi. Nabi ada melihat ada orang menanam, ibu, dia tanam biji, hebatnya langsung tumbuh pohonnya Pak. Sudah itu langsung berbuah. Dipetik buahnya, muncul lagi buah baru. Petik, muncul buah baru. Tanam langsung panen. Ada kira-kira di sini tanam langsung panen? Di kampungku Pak Kapolrestabes tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi heran, hebat betul. Siapa itu? Itulah umatmu yang senang dan suka bersedekah. Ini nih karyanya Pak Kapolrestabes. Sedekah. Dan itu kalau komandan mau bersedekah gampang sekali Pak. Begitu dia tahu datang itu pengusaha mau bantu. Saya yakin Bapak banyak mau kasih, tapi Pak Kapolres bilang, sudah kau perbaiki saja ini. Itu namanya karya nyata sedekah. Bapak polisi mau sedekah uang, gaji terbatas, sedekahnya apa? Ciptakan Kantipmas, menjadi pengayom, pelindung, pengaman masyarakat. Itulah sedekahnya kita. Saya mau tanya, ibu-ibu, pernah enggak dengar senyum senyum saja itu sedekah. Senyum aja sedekah Pak. Apalagi melayani orang yang ngurus SIM. Coba, apalagi orang yang di jalan kita arahkan, dia salah jangan langsung dibentak-bentak, senyum. Kalaupun dia kasih ki duit, kalau dia jengkel, dia kasih ki dengan disertai sumpah. Makan kok. Kalau bahasa Bugis, andri kalau buaja. Tapi kalau kita layani dengan baik, kita kasih senyum, kita jelaskan bahayanya, dia senang tanpa diminta. Ini Pak, ikhlas. Kau kasih saya, iya. Bukan saya tolak ya, bukan ada uangku deh. Bawa ke masjid, dosa kau kalau kau tidak sampaikan. Itu yang kau kasih saya, kasih masuk celengan. Pahala Pak. Itulah yang Bapak miliki. Jangan terlalu pelit. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ini ibu-ibu ini PJU. Ibu-ibu PJU, bersedekah ibu. Kalau ibu kaya, ibu-ibu PJU, biar ibu, saya sarankan jangan pakai yang asli Bu, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Iya toh? Iya. Nah, pakai aja yang palsu, aslinya bawa ke masjid, bawa ke panti asuhan, pakir-pakir miskin. Jadikan kebiasaan Bu, malam hari tanpa diketahui orang, sama ki suami tak pulang kantor, saya mau suamiku tahun depan sekolah, saya mau tahun depan suamiku ada jabatannya. Ayo Pak, bagaimana? Sedekah. Kita sedekah, memohon pertolongan Allah dengan sedekah itu. Kita kasih orang, biasakan itu 100.000 bungkus, berkeliling sedekah sambil berdoa, mudah-mudahan sedekah ini Allah kabulkan doa suami saya. Suami tak kita mulai lain-lain, kita lihat jam maki periksa HP-nya, capek. Periksa HP-nya 1, masih ada sembunyi 2. Kenapa kau tahu? Saya pernah jadi pelakunya. Capek aja ibu. Tapi bagaimana caranya? Ibu sedekah tolak bala. Bukankah Nabi katakan, siapa yang panjang umurnya, murah rezekinya, tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah. Ibu, sedekah. Yang palsu-palsu aja ibu pakai. Asli, bawa ke rumah-rumah orang susah. Sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan Allah lindungi rumah tangga saya. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga yang miskin, yang tidak terlalu banyak uangnya, jangan pakai yang asli, yang palsu mau saja. Kenapa? Biar asli orang juga tidak percaya. Iya toh? Dari mana mau didapat itu? Pasti palsu. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli, bawa ke orang susah. Itu namanya pandai menyikapi harta. Ya Pak.
Bapak-bapak, hari Jumat, Pak, serius kayak ini, serius. Saya tidak menuduh Bapak banyak uang menerima uang-uang, namanya uang subhat. Kalau haram sudah pasti, tidak boleh dicuci dengan uang haram, tidak boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Apa itu uang haram? Nyata-nyata sogo itu itu tidak boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Yang subhat itu antara sudah dibantu orang baik-baik, nah kasih ki, nah itu namanya subhat. Apa dia betul ikhlas atau tidak? Nah, membersihkannya itu dengan sedekah. Ya, kalau melindungi tempat prostitusi, uang prostitusi, jangan berharap pakai mencuci dengan sedekah, enggak itu. Ya, jangan ya. Caranya sedekah. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang dilihat oleh Nabi tapi waktu yang terbatas. Pada intinya 4 hal yang kita bicarakan, 4 kata: iman, takwa, kepedulian sosial, dan kemanusiaan. Itu semua terangkum dalam solat. Kalau mau mencukupi 4 ini, perbaikan solat. Tidak usah panjang cerita tentang Isra Mi'raj kalau pulang di sini masih tidak solat. Begitu kita pulang dari tempat ini, 2 itu hasilnya. 1, dia bilang apa? Wah, cocok kita itu, Nabi bilang Ustaz. Cocok. Betul tawa. Mulai hari ini tidak mau lagi sogok-sogok. Mulai hari ini saya muliakan istriku. Mulai hari ini saya hormati suamiku. Ini yang Allah jelaskan dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Artinya orang beriman itu selesai dengar dakwah bertambah imannya menjadi lebih baik. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, cara detonje cari tercaska. Kamatom batu neraka. Kucini tom pina kucini ki. Eja pina doang. Neraka tena neja mutung ko. Banyak cerita itu, kayak dia dari neraka saja. Nah, inilah wathawaun alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Ibu-ibu tahu kambing? Kambing. Bapak-bapak tahu kambing? Itu kambing, Pak. Kakakku jual beli kambing di kampung. Kalau ada kambingnya nakal, nah jual. Bawa jual di pasar. Tidak ada beli, bawa pulang, potong. Dipotong. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Pipinya jadi sop pipi. Lidahnya sop lidah. Ekornya sop buntut. Katinya sop kikil. Tanduknya perhiasan. Pelirnya obat kuah. Kita masih ingat waktu tak kecil dulu tuh dibakar? Iya toh? Itu kambing. Nakal jual. Tidak ada yang beli? Kita potong makan 1 RT. Tapi kalau ada polisi nggak beriman, suka ganggu orang, meras rakyat, mau diapain? Siapa mau makan? Siapa mau makan? Ayo, jual, siapa mau beli? Itulah makna dari ayat. Kalau manusia tidak punya iman, mereka lebih hina dari binatang. Ini tujuannya Pak Kapolrestabes Sundan Dasat Latif. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih beriman. Kenapa Ustadz Dasat? Apakah dia super pintar, dia yang terbaik? Tidak. Bapak-bapak, apa yang saya sampaikan sudah kita tahu semua. Lalu kenapa Ustadz Dasat undang ceramah? Karena saya yang paling banyak followerku. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya berharap apa yang saya sampaikan minimal keluar dari sini mulai maki sholat. Yang malas-malas mulai sholat. Alhamdulillah kalau bisa berjamaah. Ibu-ibu ingatkan suami sholat, suami ingatkan istri sholat. Suami katakan kepada istri, saya rela jeda ini pulang tengah malam carikan kau uang. Yang penting sholat kau. Betapa hancurnya hatiku kalau kau pulang, saya tidak lihat kau tidak pernah sholat. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk saudara-saudara kita yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan kantor ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.